Anu kilo tadi ane. Dong itu. Enggak dihitung. Oh, enggak hitung. Satu sak itu. Berapa hari gitu ya? Jadi berapa hari satu sak itu? 2 hari lah. 2 hari. Uangan berapa itu satu sak itu? Uangan berapa satu sak? 220 2 hari. Kalau 2 hari kan 100 modalnya itu lebih ya. Aku dapatnya uang berapa biasanya seharinya itu? Ya enggak mesti lah. Iya. Sahabat Elosila, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Halo. Gimana kabarnya? Oh, baik. Ini dari timur saya ini. Udah masuk SMP itu. Oh, bukan dari barat. Bukan dari barat. SMP-nya sudah masuk. Saya ketinggalan. Jadi ke sini. Udah tadi dari sini. Iya, udah tadi. Banyak dapatnya uang ya? Hah? Banyak dapatnya uangnya. Alhamdulillah. Wah, ini banyak Iya, ini, sudah. tebal ini. Aduh, tebal ini banget ini, keras ini. Dapat 500 itu. Enggak sampai. Enggak sampai ya. Udah mau habis ini dah. Iya. Tinggal dikit. ya. Oh, udah dikit. Kedong-dong ini. Mekar-mekar. Enak ini makan mekar ini. Apa namanya ini? Manisa. Manisan ya, kedong-dong ya. Iya. Berapa itu untuk Cuma 1000 doang. Oh, murah ini, murah Iya, banget yang besar ini. 2000, Bang. Oh iya, yang ini mau habis ini ya. Iya. Harus manis ini di sekolah-sekolah tadi nih. Dari mana kamu, Bang? Dari barat cara Pasir Panjang libur sana, rekreasi. Libur di sana ya? Ya, rekreasi anaknya ini. Besok Ini kok katanya. mana ini? Dikembalikan ke mana ini? Sudah habis itu. Oh, udah habis ini. Minta masako Oh, ini. minta penyedapnya ini. Ada aja ini. Biasanya kalau begitu ya Iya, mungkin buang mau aja beli lagi. Iya, mau dimakan semua mungkin sama bijinya itu ya. Bijinya itu agak duri, apa itu ada bulunya kayak itu. Ya, masih ada. masih penuh ini. Tadi banyak itu, full nanti. Tadi full tadi. Iya. Dari separuh ini. Biasanya udah tinggal Biasanya tinggal sedikit. sedikit ini, masih dari separuh ini. Ini habis ini. Masih ada. Masih ada juga ya. Iya, anak-anak ini. Tapi sekarang ya. Iya, banyak yang ada acara ini sekarang. Iya. Mana sih anak RA itu ya? Mana sih ke lapangan? Enggak jalan ke anak-anak mana sih ke? Enggak pernah. Pernah jualan di Oh, iya. Sama orang tuanya ya? Repot tahu sama orang tuanya. Digiring anaknya itu. Mau beli repot enggak bisa. Kalau digiring. Kapasan pulang semua. Ya. Loh, sekarang Iya. enggak ada orang sana. Maunya saya ke sana udah pulang. Keliling ini ya. Keliling ini. Ini gedung-dung. Dia satu. Satu. Manisan gedung-dung ini. Iya, sama ini. Sama itu. Sama gula lagi. Biasa sate nggak ada. Ya, sama gula sama masako. Gak apa-apa, gak usah bayar. Nggak usah bayar. Sama ya? Apa kamu? Sama Masako tok ini. Susu aku. Ada yang suka Ini, gula, ada yang hampir masako, ada. ada yang campur gula masako. adiknya gak Nggak jual ke madrasah setelah ini. ya biasanya kemarin tergantung dari ini. Iya. Kalau Barangnya masih ada, satu ya baru ya. Kalau cuma tinggal sedikit, langsung pulang ya. Iya. Daripada lama-lama. Ada di rumah ngarit ta? ya kadang beli pasti Oh, pelihara berapa? Pelihara berapa? sekitar 20-an lah. Enggak rumputnya itu. Satu ikat. Ya, Beli di mana? ada di sana di Kebon Rejo. Gimana? Kebon Rejo. Oh, Kebon Rejo ya. Oh iya. Gak mesti itu. Melihara berapa? Kambing kah sapi? Sapi. Sapi berapa? Ya, cuma satu doang. Oh, besar tak? Iya, Apa? kayak gajah itu. Lemosin. Bukan, Brangos. sapi belang. Oh, belang. Kalau lemosin brangos itu Mahal ya. mahal itu, bisa 40 ya. 30 40 itu. Kalau yang besar itu Berapa kira-kira yang besar? sekitar 35-40 itu. Iya, yang besar ya. Iya, cukupan itu. Yang besar banget itu. Saya pernah tahu ya di daerah
Randuati besar ini, panjang, gambel-gambel ya. Senang lihatnya kalau lihat sapi besar itu. Mantap, mantap. Gak beli pelihara yang besar ya, kenapa? Gak pelihara yang besar, sapi besar itu. Gak berani. Oh iya, banyak anunya ya. Takut diseruduk tak gimana? Iya, kuat kalau sudah besar sapi itu. Meskipun yang megang orang dua itu. Nggak ngangkat dah. Kalau sudah ngamuk itu. Beli apa itu? Manisan ini ya? Kedongdong. Kedongdong ini ya? Bukan mangga itu ya? Berapaan itu? Cuma 1.000 doang yang kecil. Oh ya, murah banget ini. Loh, anak-anak udah banyak yang pulang ini ya? Ujian sana. Ujian. Keliling? Enggak? Keliling. Langsung pulang ke keliling? Langsung pulang ini masih banyak. Oh, masih banyak ya keliling ya. Kalau nggak keliling ini nggak habis nanti. Iya. Kalau keliling dia habiskan nanti ini. Lagi nih anak-anak putri ini. Jeding nggak ada ya? Ada ya, ada jedingnya sini. Ada katanya itu. Di dalam. Kalau nggak sungkan sih di dalam aja. Oh, iya. Kalau ke dalam ya mahal lu. Iya. Minta izin sama bu gurunya ini. Kalau mau ke dalam jeding itu, kalau ada perlu. Aku gimana itu? Buatnya malam apa mau berangkat itu? Sore. Kira-kira jam 6 lah. Oh, jam 6 ya. Kalau apa itu panennya itu dah beli di pasar. Iya. Kedondongnya itu. Enggak kula di lebas itu. Ya. Oh, ini kok tinggal satu ini? Iya, itu sebagai contoh. Oh, contohnya ini ya. Sampel Kalau tadi iya. contoh itu. Iya. Anak-anak kan nggak tahu Iya, apa jualan itu. apa, disangka jualan es apa itu. ya. Ular. Nggak taunya. Ada contohnya kan? Iya. Ini ada contohnya ini. 1000 ini ya? Iya, 1.000. Murah ini kalau 1000 ini. Kalau di Jakarta berapa ini? 10.000. 10.000 ini. Jauh sana. Ini bawa air ini. Iya, air Buat minum. air minum ya. Orangnya bukan untuk sepedanya. Bukan sepedanya ya. Kata saya kalau di sepedanya dimandiin gitu. Bawa itu kan haus. Iya. Buat cuci gitu, cuci tangan itu ya. Buat minum. Untuk sembarang gitu. Padahal ya tiap sekolah ada jedingnya itu ya. Jeding ada. Buang air kecil. Iya, sekolahan. Iya, kemarin tanya jeding kamu ya di app ya. Gimana? Di barat itu tanya jeding itu. Nemu di mana jeding? Semedo ya. Oh, app itu ah. Iya. Ke atas naik. 1 kilo tadi ane. Kedong-dong itu. Nggak dihitung. Oh, gak hitung. 1 sak itu. Berapa hari gitu ya? Jadi berapa hari 1 sak itu? 2 hari lah. 2 hari. Uangan berapa itu 1 sak ini? Uangan berapa 1 sak? 220 2 hari. Kalau 2 hari kan 100 modalnya itu lebih ya. Aku dapatnya uang berapa biasanya seharinya itu? Ya nggak mesti lah. Iya. Paling minim berapa itu? Tapi ya kadang-kadang enggak sampai ya, sampai 3 hari enggak ya? Enggak, 2 hari lah. 2 hari tuh. Oh, pulang pagi tok ya. Iya. Laris ini, dong. Iya. Jarang orang jualin sini. Tapi makanan ini sudah dulu nih, tapi jarang yang Kalau dulu biasanya ambil di opak sana ya. Iya. Kalau dulu ya. Sekarang beli di mana? Sekarang abang di Probolinggo itu nggak mesti. Oh, ke Purwolinggo. Soalnya kan kedondong itu sekarang jarang. Jarang ya. Mangga yang banyak ya, usum ya. Mangga biasa, mangga itu mangga kecil-kecil ya. Kalau mangga itu. Kalau mangga yang gadung itu mahal itu. Masih muda kan mangganya. Oh, mangganya ya. Tiap hari kulaan kedong-dongnya ini. Hah?
yang kirim dong. Oh, ada yang kirim ya? Loh, Tinggal ngebel kok ya. langsung dikirim. Nggak beli di pasar? Ya, Kalau di pasar belinya gimana? Keranjangan apa sakan itu? kiloan. Kiloan, bukan keranjangan. Bukan, Oh, kalau banyak anu ya, kalau keranjangan kadang-kadang itu di dalamnya itu ya nggak sesuai itu. banyak yang gosok nih. Banyak yang busuk ya, oh, itu penipuan itu. Nggak baik itu. Sahabat kuliner Al-Wasilah, sedikit kami rekomendasikan tentang masalah curang. Curang adalah perbuatan yang dilarang atau diharamkan. Hal tersebut merupakan salah satu tindak kejahatan yang dapat merusak hubungan antar manusia, juga mengakibatkan seseorang yang dicurangi merasa telah ditipu, dibohongi, atau dirugikan. Orang-orang yang berbuat curang tidak diakui oleh baginda Nabi Muhammad SAW sebagai golongannya. Sesuai dalam hadis Sahih Muslim, Nabi SAW bersabda, "Siapa saja yang menipu atau berbuat curang, maka dia bukan dari golonganku." Hadis riwayat Muslim. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengancam dan telah menyiapkan neraka bernama Al-Wail atau Wailun. Lafaz Wailun merupakan kalimat yang mengandung makna azab atau merupakan nama sebuah lembah di dalam neraka jahanam. Disitulah tempat untuk menyiksa para penipu. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan melalui ancaman keras bagi yang berbuat curang. Maka itu Allah Subhanahu wa Ta'ala sediakan neraka Sijjin, yaitu sebuah lembah jurang neraka. Ada juga yang mengatakan bahwa Sijjin adalah lapisan ke-7 bumi. Ada juga yang mengatakan Sijjin adalah buku catatan kemaksiatan seseorang. Bahkan ada juga yang mengatakan bahwa Sijjin itu adalah tempatnya iblis dan para tentaranya. Tempat ini disediakan untuk orang-orang yang berlaku curang dan ia sadar telah berbuat curang. Salah satu penyebab perbuatan curang atau menipu dikarenakan mereka terdorong atau terdesak oleh banyaknya kebutuhan yang harus dipenuhi, atau keinginan yang berlebihan, ataupun sebelumnya sudah pernah melakukan kecurangan, sehingga ia tidak memperdulikan larangan agama dan hanya terambisi untuk melakukan berbagai macam kategori kecurangan kembali, baik melakukan kecurangan dengan cara menipu atau berbohong atau pembodohan terhadap orang lain, berbohong dan lain-lain. Hal tersebut dianggap barang sepele atau disepelekan apa yang diharamkan oleh syariah agama Islam, yaitu mengambil harta barang milik orang lain atau saudaranya yang bukan haknya. Ataupun bisa saja melakukan kategori kecurangan dengan cara memutarbalikkan fakta, memanfaatkan kelemahan atau mencari-cari kelemahan orang lain atau saudaranya, melakukan suap menyuap, juga dengan cara-cara lain yang tidak terpuji lainnya. Kejahatan curang atau penipuan terkadang terjadi dari internet, seperti kecurangan penipuan meretas akun atau menyadap komunikasi, atau juga dalam jual beli online. Hal tersebut biasanya setelah transaksi pembayaran dilakukan pembeli. Paket barang yang sampai di rumah barangnya tidak sesuai dengan merek, bentuk, contoh yang diposting di internet, atau barangnya tidak pernah sampai kepada pembelinya dan masih harus bayar ini dan itu setelah uangnya sudah ditransfer sesuai harga yang ia pintanya. Juga penipuan-penipuan lainnya yang berbasis internet, khususnya akun abal-abal. Untuk itu, agar terhindar dari kecurangan, carilah toko online, all-shop, marketplace, e-commerce, dan lain-lain. Cari yang jujur, amanah, dan aman. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Sesama muslim adalah saudara." Oleh karena itu, seseorang tidak boleh menjual barang yang ada cacatnya kepada saudaranya, kemudian ia tidak menjelaskan cacat tersebut. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah.
Syariat Islam menganjurkan atau menghendaki agar penjual berterus terang kepada pembelinya. Juga mengajarkan bahwa penjual harus berlaku seolah-olah barang yang akan dijualnya itu untuk dirinya sendiri. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, rencana jahat dan tipu muslihat adanya di neraka. Sanad hadis tersebut dinyatakan sahih oleh Syekh Albani. Selain itu Rasulullah SAW juga berpesan, tidak masuk surga seorang penipu, orang yang menyebut-nyebut kebaikan atau yang pernah ia berikan kepada orang lain dan orang kikir. Kemudian disebutkan oleh beliau SAW, penghuni neraka ada 5. Di antaranya seseorang yang setiap pagi dan sore selalu menipumu terkait keluarga dan harta bendamu atau orang Islam. Al-Walidi menjelaskan, para penipu kelak atau di akhirat akan diperlakukan seperti orang yang ditipu. Hal itu disebabkan penipuan yang pernah mereka lakukan selama di dunia, yaitu mereka atau para penipu diberi cahaya seperti halnya cahaya yang diberikan kepada orang-orang yang beriman. Kemudian saat mereka berjalan di atas jembatan Sirat, cahaya mereka padam dan mereka berada dalam kegelapan, seperti dijelaskan dalam Quran Surat An-Nisa ayat 142. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa yukhadi'uhum. Shadaqallahul adzim. Yang artinya, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kemudian sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah, dan Allah akan membalas tipuan mereka. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Tentunya dosa yang dibebankan kepada pelaku rencana jahat dan tipu-tipu akan lebih berat sekiranya korbannya adalah orang banyak, entah itu kaum muslimin atau rakyat seluruhnya. Imam Az-Zahabi menyebut dua perbuatan itu termasuk dosa besar dalam pandangan Islam. Dalam riwayat yang lain mengatakan bahwa Rasulullah SAW pernah melewati pasar, lalu menjumpai tumpukan makanan di sana. Beliau memasukkan tangannya ke dalam makanan tersebut. Tiba-tiba tangannya terasa menyentuh sesuatu yang basah. Beliau lalu bertanya kepada pedagang makanan tersebut, "Apa yang basah-basah ini, hai kau yang mempunyai makanan ini?" Pedagang menjawab, "Wahai Rasulullah, makanan itu terkena air hujan." Rasulullah SAW bersabda, "Kenapa engkau tidak meletakkannya di atas agar bisa dilihat oleh pembelinya? Barang siapa yang menipu, ia bukan termasuk golonganku." Hadis riwayat Muslim dan Tirmidzi. Perilaku kecurangan seringkali dilakukan oleh seseorang yang sedang kalah, akan tetapi tidak menutup kemungkinan hal tersebut dilakukan oleh sekelompok orang atau yang diikuti oleh beberapa orang lainnya yang masih teman saudaranya atau koleganya. Kebanyakan sebagian dari mereka tidak tahu menahu atau memang tidak diberitahu dengan jelasnya tujuan sebenarnya yang ia sembunyikan. Mereka hanyalah dipintai tolong atau disuruh atau dibohongi, ataupun hanya sekedar ia sedang diperalat. Rencana curang kategori tersebut tentunya ada seseorang yang menjadi otak pelakunya atau bisa disebut dengan pemimpinnya. Kecurangan dengan kategori menipu yang dilakukan oleh seorang pemimpin atau otak pelakunya kepada kaumnya, koleganya, temannya, saudaranya, atau anak buahnya, atau juga rakyatnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melempar ia ke neraka sesuai hadis Nabi. Rasulullah SAW pernah memperingatkan. Beliau pernah bersabda,
tidaklah seorang pemimpin kaum baik sedikit atau banyak, kemudian ia tidak adil kecuali Allah akan melemparkan wajahnya ke neraka. Hadis riwayat Imam Ahmad. Hadis di atas menerangkan dan menjelaskan bahwa seorang pemimpin suatu kaum atau suatu golongan, baik adanya kaum tersebut jumlahnya sedikit atau banyak, jika tidak berbuat adil, jujur, malah curang atau menipu, maka ia akan dilemparkan ke dalam neraka sesuai hadis Nabi SAW yang lainnya, yaitu Nabi SAW pernah bersabda, tidaklah Allah Tabaraka wa Ta'ala memberikan kepemimpinan pada seorang hamba lalu ia mati padahal ia telah menipu, melainkan Allah mengharamkan kepadanya surga. Hadis riwayat Imam Ahmad. Selain itu, Rasulullah SAW pernah bersabda, pemimpin mana saja yang dipercaya memimpin rakyat lalu ia menipu mereka atau rakyat, maka ia akan masuk neraka. Hadis riwayat Imam Ahmad. Juga Nabi SAW pernah bersabda, barang siapa diberi beban oleh Allah untuk memimpin rakyatnya lalu mati dalam keadaan menipu, niscaya Allah mengharamkan surga atasnya. Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis tersebut di atas bukan hanya dilemparkan ke dalam neraka, akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala mengharamkan surga atasnya. Juga Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seseorang yang diamanahkan oleh Allah untuk memimpin suatu rakyat meninggal pada saat ia menipu rakyatnya, melainkan Allah mengharamkan baginya surga. Dalam suatu riwayat, namun ia tidak menjelaskan penipuannya dengan nasihatnya atau perkataannya, maka ia tidak akan mencium bau wangi surga. Muttafaqun alaih. Disepakati Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kecurangan dengan melakukan penipuan oleh seorang manusia ataupun seorang pemimpin, tentu hal tersebut dilatar belakangi oleh nafsu-nafsu setan yang menyesatkan, yang membisikkan padanya, masuk rencana usaha mengelabui perbuatan jahat menjadi seolah-olah merupakan amal kebajikan oleh setan, yaitu dengan menumbuhkan khayalan pada orang sombong di kalangan penguasa ataupun pemimpinnya suatu kaum. Hal tersebut Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Fatir ayat 8. Bismillahirrahmanirrahim. Afaman zuyyina lahu su'a amalihi fara'ahu hasanan fa inna Allah yudillu man yasha' wa yahdi man yasha' fala tadhhab nafsuka 'alaihim hasarat inna Allah 'alimun bima yasna'un. Sadaqallahul Azim. Yang artinya, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, maka apakah pantas orang yang dijadikan terasa indah perbuatan buruknya oleh setan, lalu ia menganggap baik perbuatannya itu atau sama dengan yang mendapat petunjuk? Sesungguhnya Allah menyesatkan siapa yang Dia kehendaki berdasarkan pilihannya, dan memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki berdasarkan kesiapannya untuk menerima petunjuk. Maka jangan engkau Nabi Muhammad biarkan dirimu binasa karena kesedihan terhadap sikap mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Juga tidak hanya itu, apa yang dilakukan setan untuk selalu menipu manusia dengan cara menjanjikan kebahagiaan, kesenangan, apa ia dapatkan dari hasil perbuatan curang, padahal semua itu hanyalah sesaat saja.
sebagaimana diterangkan dalam Quran surat An-Nisa ayat 120. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya'iduhum wa yumannihim wa ma ya'iduhumus syaitanu illa ghurura. Shadaqallahul azim. Yang artinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, setan memberikan janji-janji kepada mereka dan membangkitkan angan-angan kosong mereka. Padahal setan tidak menjanjikan kepada mereka kecuali tipuan belaka. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Ibnu Al-Jauzi dalam kitab Talbis Iblis menjelaskan, metode tipu daya setan ini menampakkan kebatilan dalam suatu yang hak. Hal ini serupa dengan yang dilakukan setan saat merayu Nabi Adam alaihissalam untuk mendekati sebuah pohon. Untuk itulah kita harus waspada dan dengan tipu daya setan yang akan menyesatkan kita dengan bisikan rayuannya. Menurut Imam Al-Ghazali, untuk menjaga dan menyelamatkan diri dari langkah tipu daya setan, orang mukmin harus menutup semua jalan masuknya, sehingga setan tersebut tidak dapat mendekat dan menguasai kita. Juga Imam Ghazali menjelaskan, tidak mungkin seseorang bisa menutup jalan itu bila tidak mengetahui jalan masuk atau pintu-pintunya. Di antara pintu-pintu yang harus dikenal itu, menurut Imamul Ghazali adalah pintu amarah dan syahwat, pintu dengki dan iri hati, pintu makan minum secara berlebihan, pintu cinta dunia, pintu tergesa-gesa, dan pintu buruk sangka kepada sesama umat Islam. Itulah pintu-pintu jalannya setan yang harus dipahami dan dijaga, yakni kita harus mencegah perbuatan tersebut yang menjadi lahan untuk bereaksinya setan menyesatkan manusia. Juga dalam pendapat lain, Imamul Ghazali juga menggambarkan setan seperti anjing kelaparan yang selalu mendekat. Kalau hati kita kotor, dalam arti banyak santapan setan di dalamnya, maka ia akan terus menyerang. Ia tidak akan lari hanya dengan gertakan atau dengan membaca ta'awud atau hakola. Tapi kalau hati kita bersih, maka dengan hanya menyebut asma Allah, ia sudah lari terbirit-birit. Perbuatan curang yang dilakukan manusia itu lebih canggih daripada tipu daya setan atau iblis sekalipun. Dikarenakan spesifikasinya setan dan manusia itu berbeda. Kalau setan atau iblis, segala tipu dayanya tidak akan berpengaruh sama sekali kepada orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang jiwa dan hatinya mereka bersih. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat An-Nahl ayat 99. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, sesungguhnya setan itu tidak ada kekuatannya atas orang-orang yang beriman dan bertawakal kepada Tuhannya. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Ada suatu kisah yang mana iblis berupaya ingin menyesatkan seorang abid atau ahli ibadah, namun yang digodanya itu tidak sekedar soleh, akan tetapi juga berilmu, yaitu Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Jalani radhiyallahu an. Pada suatu hari, ia sedang berjalan di padang yang lapang.
Tiba-tiba muncul cahaya yang amat terang di arah ufuk. Kemudian ada suara memancar dari sumber sinar tersebut. Wahai Abdul Qadir, ketahuilah bahwa saya adalah Tuhanmu. Syekh Abdul Qadir Jalani diam saja menunggu si suara menyelesaikan kalimatnya. Sungguh aku telah mengkhususkanmu di antara semua manusia. Telah kuhalalkan bagimu semua hal yang kuharamkan pada umumnya anak Adam. Setelah itu Syekh Abdul Qadir berkata lantang, pergilah kau, wahai makhluk terkutuk. Engkau hanyalah iblis yang tidak hentinya menjerumuskan manusia. Seketika itu, sinar terang benderang tadi berubah menjadi gelap pekat. Nada suara yang sama mengatakan, wahai Abdul Qadir, sungguh puluhan orang ahli ibadah ku sesatkan dengan cara demikian. Namun engkau mengetahui siapa diriku dengan ilmu pengetahuanmu tentang Allah dan juga fikihmu. Kalau bukan lantaran ilmu, tentu aku dapat menyesatkanmu, seperti yang terjadi pada 70 abid atau ahli ibadah yang lain yang telah kutemui. Dalam kitab At-Targhib Wat-Tarhib, Nabi Muhammad SAW bersabda, sebagaimana yang diriwayatkan Imam Darul Qutni, tidaklah Allah disembah dengan suatu ibadah yang lebih utama daripada memahami agama. Satu orang yang memahami agama itu lebih berat bobotnya bagi setan dibandingkan dengan menyesatkan 1000 orang ahli ibadah. Dan segala sesuatu itu ada tiangnya. Pilar agama Islam adalah ilmu. Termasuk kategori curang berikutnya adalah dengan cara melakukan suap. Islam melarang umatnya untuk berbuat curang dengan cara menerima dan memberi suap. Hal ini Rasulullah SAW, ia pernah bersabda, Allah melaknat penyuap dan penerima suap. Hadis riwayat Ibnu Majah. Ibnu Al-Aswad Al-Hadrami dan Imri'il Qais pernah terlibat dalam perselisihan yang keras mengenai masalah tanah. Keduanya mengadukan hal itu kepada Rasulullah dan masing-masing tidak dapat mengemukakan fakta dan bukti yang memberikan kejelasan. Nabi melarang salah seorang memakan atau mengambil harta orang lain dengan tidak halal, seperti yang telah difirmankan Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 188. Bismillahirrahmanirrahim. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. صدق الله العظيم. Yang artinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antaramu dengan jalan yang batil. Dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan jalan berbuat dosa. Padahal kamu mengetahui Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Di bagian terakhir ayat di atas ini, Allah melarang setiap manusia mukmin untuk mengangkat urusan harta ke pengadilan dengan maksud untuk memperoleh sebagian dari harta orang lain yang bukan haknya, dikarenakan rawan bagi mereka melakukan cara itu dengan jalan yang batil, melakukan berbagai macam kecurangan seperti suap menyuap, memutarbalikkan fakta dengan bersumpah palsu,
mendatangkan saksi yang palsu, yang tidak mengetahui apa-apa tentang permasalahan itu, dan cara-cara lain yang tidak layak menutup-nutupi suatu kebenaran. Semua perbuatan itu sangatlah terkutuk. Juga Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 42. Bismillahirrahmanirrahim. La talbisul haqqa bil batili wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan janganlah kamu campur adukkan kebenaran dengan kebatilan, dan janganlah kamu menyembunyikan kebenaran sedangkan kamu mengetahuinya. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Juga di zaman baginda Nabi SAW terdapat kedua orang yang berselisih, yang mana mereka mengadukan perselisihannya kepada Rasulullah SAW dan minta diselesaikan. Rasul bertindak sangat hati-hati agar jangan ada yang dirugikan. Nabi menyuruh mereka berdua pergi menyelesaikan urusannya secara kekeluargaan. Masing-masing bersikap jujur dan tidak berkhianat. Nabi berkata kepada mereka berdua, "Sesungguhnya aku adalah manusia seperti kamu, dan kamu datang dengan suatu perkara agar aku menyelesaikannya. Barangkali di antara ada yang lebih pintar dan lugas berbicara, sehingga saya memenangkannya perkaranya berdasarkan argumen-argumen yang kedengarannya baik. Maka siapa yang mendapat keputusan hukum dariku untuk memperoleh bagian dari harta saudaranya yang bukan haknya, maka janganlah ia mengambil harta itu, karena dengan demikian berarti aku telah memberikan sepotong api neraka kepadanya." Hadis riwayat Bukhari nomor 6452 dan Muslim nomor 2232. Di dalam kitab suci Al-Quran terdapat banyak hal-hal yang membahas tentang masalah dusta atau berbohong, yang termasuk juga dari salah satu kategori perbuatan curang yang dikiranya Allah tidak mengetahuinya hal tersebut. Salah satunya yaitu dalam Quran surat An-Nahl ayat 105. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Innama yaftaril kadhiba alladhina la yu'minuna bi ayati llahi wa ulaika humul kadhibun. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, sesungguhnya yang mengada-adakan kebohongan hanyalah orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, dan mereka itulah pembohong. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Juga Rasulullah SAW memperingatkan agar untuk tidak berbohong karena siksa kubur yang sangat pedih bagi pembohong. Beliau bersabda, "Aku melihat dalam mimpi dua orang malaikat. Keduanya berkata, orang yang engkau lihat mulutnya dikoyak hingga telinga adalah seorang pembohong. Ia berbohong hingga kebohongannya tersebut dibebankan kepadanya hingga mencapai, maka dibuatlah ia diberi beban seperti itu hingga hari kiamat." Hadis riwayat Bukhari. Mengada-ada atau hoax adalah suatu hal yang dilarang syariah agama Islam, apalagi sampai-sampai ia berbohong, walaupun itu hanyalah sekedar bahan lawakan saja atau gurauan.
Sesuai dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari Bas bin Hakim telah menceritakan kepada kami bapakku dari kakekku. Dia berkata, aku mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, celakalah bagi orang yang mengatakan sesuatu agar supaya ditertawakan oleh orang-orang, kemudian dia berbohong. Celakalah baginya dan celakalah baginya. Dalam hadis tersebut, baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam benar-benar melarangnya untuk berbohong, walaupun hanya untuk ditertawakan sampai mengatakan 2 kali, termasuk perbuatan kebohongan yang lainnya. Akan tetapi hanya ada 3 perkara yang memperbolehkan berbohong, seperti yang dikatakan oleh Imam Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin, mengutip sebuah hadis yang memperbolehkan untuk berkata bohong. Dalam riwayat hadis tersebut bahwasannya Rasulullah tidak mentolerir suatu kebohongan kecuali dalam 3 perkara: untuk kebaikan, dalam keadaan perang, suami membohongi istri dan istri membohongi suami demi menyenangkan perasaannya. Juga dalam riwayat hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang lainnya dari Humaid bin Abdurrahman dari ibunya Ummu Kulsum binti Uqbah, ia berkata, aku tidak pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberi keringanan untuk berbohong kecuali pada 3 tempat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, aku tidak menganggapnya sebagai seorang pembohong, seorang laki-laki yang memperbaiki hubungan antara manusia. Ia mengatakan suatu perkataan bohong, namun ia tidak bermaksud dengan perkataan itu kecuali untuk mendamaikan. Seorang laki-laki yang berbohong dalam peperangan, dan seorang laki-laki yang berbohong kepada istri atau istri berbohong kepada suami untuk kebaikan. Bohong merupakan sikap yang dilarang, dan pada saat hari kebangkitan dan hari pembalasan kelak, seorang pendusta atau pembohong akan datang bersama kelompoknya para pendusta kepada Allah dengan keadaan yang mengerikan, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Az-Zumar ayat 60. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yawmal qiyamati taral ladzina kadzabu 'ala Allahi wujuhuhum muswaddah. Alaysa fi jahannam maswal lil mutakabbirin. Shadaqallahul adzim. Yang artinya, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, dan pada hari kiamat engkau akan melihat orang-orang yang berbuat dusta terhadap Allah, wajahnya menghitam. Bukankah neraka jahanam itu tempat tinggal bagi orang yang menyombongkan diri? Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Juga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Ghafir ayat 28. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah la yahdi man huwa musrifun kadzdzab. Shadaqallahul adzim. Yang artinya, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, sesungguhnya Allah tidak akan memberi petunjuk kepada orang yang melampaui batas, lagi banyak berdusta. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Sedangkan termasuk kategori curang berikutnya adalah gharar atau melaksanakan transaksi yang tidak jelas. Dari Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah bersabda, penjual dan pembeli masih dalam khiyar
atau memilih antara membeli dan tidak. Selama mereka berdua belum pisah, atau beliau bersabda, sampai mereka berdua pisah, jika mereka jujur dan saling menjelaskan, maka diberkahilah untuk keduanya dalam transaksi mereka. Jika mereka menyembunyikan dan berbohong, maka keberkahan transaksi mereka sirna. Hadis riwayat Bukhari. Untuk yang berikutnya termasuk dari kategori curang adalah melakukan hulul atau korupsi. Rasulullah SAW pernah bersabda, barang siapa dari kalian yang aku angkat atas suatu amal, kemudian dia menyembunyikan dari kami, atau meskipun sebuah jarum atau sesuatu yang lebih kecil daripada itu, maka hal itu termasuk hulul atau pencurian yang pada hari kiamat akan dibawa. Hadis riwayat Muslim. Hadis tersebut di atas suatu hal yang menjadi peringatan bagi orang yang diberi amanah, kemudian mengambil yang bukan haknya, maka dapat dikatakan sebagai korupsi atau mencuri. Berikutnya juga termasuk dalam kategori curang ialah dengan mengurangi takaran atau timbangan. Allah Subhanahu wa Ta'ala memperingatkan bagi seseorang yang berbuat curang dalam mengurangi takaran atau timbangan. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat Al-Mutaffifin ayat 1-4. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Ala yadunnu ulaika annahum mab'usun. Shadaqallahul 'adzim. Yang artinya, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain mereka mengurangi. Tidaklah orang-orang itu menyangka bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Juga termasuk kategori-kategori curang yang dijelaskan dalam jurnal Freud dalam Perspektif Islam volume 5 nomor 1. Di antaranya adalah ghababen, menjual dengan harga sangat tinggi, dan ihtikor atau menimbun. Dan insya Allah masih banyak lagi hal-hal yang merupakan kategori-kategori kecurangan, terutama dalam persaingan hidup yang saat ini semakin ketat, sehingga kita khilaf lupa tentang perilaku curang. Dengan banyaknya persaingan yang tidak sehat yang tidak disadari oleh mereka, khususnya di tempat-tempat lain jauh dari kita. Bagi saudara-saudara yang pernah dicurangi atau ditipu atau dikadali, ingatlah hadis Nabi SAW. Beliau pernah bersabda, barang siapa yang menipu kami bukanlah dari golongan kami. Hadis riwayat Muslim. Juga firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat Fatir ayat 43. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. ولا يحل مكر الشيء إلا بأهله. Shadaqallahul 'adzim. Yang artinya, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, rencana yang jahat tidak akan menimpa selain orang yang merencanakannya sendiri. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Semoga kita para pelaku pedagang keliling mangkal tetap selalu menjaga silaturahim. Banyak teman, banyak saudara, sesama muslim, banyak rezeki dan diberi
kemampuan untuk melaksanakan haji dan umroh. Apalagi saat ini tinggal beberapa hari lagi kita memasuki bulan suci Ramadan, bulan puasa, bulan yang penuh rahmat maghfirah. Janganlah kita sia-siakan. Perbanyaklah melakukan amal ibadah, amal soleh, memperbanyak baca Al-Quran, sholawat, sholat tarawih, dan witir. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ada baik dan manfaatnya, paling tidak menjadi pengingat bagi saya sendiri khususnya, juga kita semua umumnya. Yang terakhir, dukunglah terus channel ini ila yaumil kiamah dengan like, comment, subscribe. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangannya. Wassalam. Mungkin ya kok keburu. Habis. Keburu habis ya, mau pulang. Iya, mau pulang nyantai. Dari Semedo langsung pulang. Lewat barat. Iya, lewat mana? Enggak lewat timur. Lewat timur ke timur lagi nanti ya. Iya. Tambah jauh. Hati-hati ya di jalannya. Ya, alhamdulillah. Lewat pinggir ya. Biar saya lihatin dari sini ya. Udah ya. Iya. Makasih ya. Waalaikumsalam.